Saya ini beneran buta, Mbak. Emang Oh, buta beneran ya, bagus deh. Kalau kamu buta beneran berarti memang bener kamu itu nggak cocok sama Pak Bagas. Jadi mending kamu itu jangan bermimpi untuk suka atau disukai sama Pak Bagas. Lagian Pak Bagas itu orangnya memang baik banget ya. Saking baiknya nih, dia itu sampai gak tega kalau dia itu mau bilang sama perempuan lain kalau dia itu udah berpasangan. Apalagi perempuan buta kayak kamu yang patut dikasihani nih. Yang perlu kamu ingat, jangan pernah berharap sama bos kita. Paham? Kamu paham gak? Kita turun dulu, Git. Udah, ayo. Biasanya aku ngelihat cewek buta itu ada di sini, Git. Dan kamu tadi juga bilang dia juga sering di sini. Sekarang begini aja, kita bagi tugas saja. Aku juga nyuruh anak buah aku, si Umar sama Zizi buat cari dia. Soalnya kayaknya aku udah mulai jatuh hati sama dia, Git. Soalnya tiap aku berangkat kerja lewat sini sering ngeliatin dia dan aku sering ngobrol sama dia. Begini guys, saya memang setiap kali lewat sini dia memang ada di tempat ini. Tapi sekarang kenapa dia nggak ada di sini? Apa mungkin masih ke belakang atau kemana gitu ya? Nah, makanya, Git. Soalnya hari ini aku mau bawa dia berobat. Jadi aku udah ngumpulin banyak uang biar dia bisa melihat lagi. Kalaupun memang nggak bisa, aku bakalan tetap nikahin dia, Git. Aku cuma tinggal bilang aja sama dia, kira-kira dia mau apa enggak. Ya semoga aja dia nggak nolak. Ya, Meskipun buta, dia tuh orangnya baik, Git. Dan ketika aku ada masalah, aku ngobrol-ngobrol sama dia di sini. oh jadi Dia itu alasan baik kamu banget. kenapa kamu baik banget sama dia dan sampai kamu mau mengeluarkan uang buat berobat. Ya iyalah, aku pengen nikahin dia, Git. Jadi aku sekarang minta tolong sama kamu. Kita berpencar buat cari. Nah, aku sambil lalu nunggu dia di sini. Kamu pergi ke sana aja. Nanti aku juga sambil nungguin si Umar. Dan kalau ketemu, kamu langsung bawa ke sini, oke? Aku cari di daerah sini Nah, aja. iya. Atau aku tunggu di sini aja. Kamu nunggu sini aja nggak apa-apa guys. Sekalian aku juga nyari dia ke belakang atau kemana gitu ya. Tapi mudah-mudahan aku ketemu sama dia. Ya takutnya aja dia nggak kesini sekarang. Tapi aku kok kayak kurang yakin ya. Minta tolong sama si Umar sama Zizi ya, walaupun dia anak buah aku. Tapi kamu tahu sendiri kan, Zizi itu gila banget sama aku, gitu. Dan dia juga pengen ya ngajakin aku jalan terus, goda-goda terus. Tapi kan aku lebih jatuh hati oleh cewek buta itu. Kenapa Aku sih udah- kamu nggak milih orang yang normal aja seperti Zizi gitu guys? Begini sih, Git. Yang namanya cinta, kalau aku melihat seorang perempuan itu lewat mata aja, ketika udah dia cacat sesuatu di fisiknya, maka cinta itu bakalan berkurang. Ya, Tapi iya sih. beda ketika aku ngelihat perempuan itu memakai dengan hati yang tulus, mau seperti apapun fisiknya itu gak bakalan ngaruh. Karena aku sama dia itu satu, Gitu. Kalaupun gak ada dia, tetap ada aku, Gitu. Jadi aku sama menyayangi dia seperti aku menyayangi diri aku sendiri, Gitu. Kalau menurut aku baru pertama kali menemukan perempuan yang bisa membuat aku jatuh hati sampai seperti ini, padahal fisik dia lagi buta. Ya tapi ya mau gimana lagi, kalau memang udah mau kamu seperti itu ya aku bakal bantuin kamu. Ya semoga aja, Git, aku bisa menemukan jawaban bentar lagi, karena dari semalam aku gak bisa tidur. Aku terus memikirkan wanita itu, dan aku juga terus memikirkan gimana caranya aku bisa mendapatkan wanita itu, Git. Ya wanita itu memang cantik sih guys. Ya tapi dia punya kekurangan. Dan kamu juga harus menerima kekurangan dia. Dan jalan satu-satunya kamu harus mengobati dia dengan cara dioperasi. Ya kalau misalkan nanti memang udah gak bisa dioperasi, ya udah gak apa-apa, aku bakalan tetap sayang sama dia, Git. Fisik dia juga gak pengaruh, walaupun buta seperti itu, kelihatannya udah cantik banget kok. Dan
mungkin aku gak bakalan dapet saingan dari orang lain. Karena kalau orang lain gak mungkin lah, atau jarang banget ada orang yang menikahi wanita yang buta. Iya sih. Aku juga mikirnya kayak gitu, guys. Kalau misalkan orang yang seperti itu ada kekurangan, orang-orang pasti bakal menjauh dari orang seperti itu. Coba aja dia normal, kamu udah bakalan nggak kebagian, guys. Ya makanya gitu. Tapi kan aku ganteng, dan yang jelas lebih ganteng dari kamu gitu. Kamu pede banget sih. Iya pede, jenggot kamu juga masih belum kamu cukur. Kamu Ya udah. gimana sih? Kamu nggak Kalau mau kemana-mana nih mandi dulu gitu. Gini, guys. Bersih dulu. Yang Nggak mau ketemu bawa sama- apek juga kan? yang mau ketemu sama orang itu kan kamu. Jadi kamu nggak perlu ngurusin penampilan aku. Ya enggak, aku sebagai teman kamu ya kan malu aja gitu. Kamu Ya, apa yang ngajak aku kalau kamu malu? ya karena aku udah kepaksa aja gak ada teman lagi. Ya udah, mending sekarang kamu berpencar aja bareng sama aku. Yaudah, aku mau nyari ke sana dulu Ya ya. udah, aku tunggu di sini. Kamu tunggu oke? di sini. Ya udah, kalau nanti kamu bisa nemuin wanita itu, kamu bebas mau makan di mana. Biar perut kamu ini biar tambah gede lagi gitu. Aku udah diet nih sekarang. Wah, ya udah. Gita tambah lama kulitnya juga tambah matang. Bukan pikirannya yang matang, tapi kulitnya tambah matang. Ah, kasihan banget dia. Gak laku-laku sampai sekarang. Cuman disuruh buat bantuin aku terus ngurusin soal percintaan aku dengan orang lain. Ya udah deh kalau gitu. Mending aku tunggu di sini aja. Aku sambil cek-cek HP dulu deh di mobil. Aku udah gak sabar banget nih buat ketemu sama laki-laki tampan itu. Ya meskipun aku harus kembali menyamar menjadi wanita buta, tapi tetap aja aku masih penasaran dengan laki-laki yang memiliki hati begitu baik seperti dia. Karena kan kayak jarang banget aku bisa nemuin laki-laki yang seistimewa dia. Meskipun dia melihat seorang wanita dalam keadaan buta, tapi dia mampu untuk membantu wanita buta tersebut. Padahal saat itu aku cuman sekilas melihat kalau orang itu memiliki harta yang banyak sepertinya. Dia juga sepertinya orang yang dermawan. Jadi aku terlalu pede kalau ternyata laki-laki itu punya perasaan sama aku. Ya aneh juga sih dibilang punya perasaan. Karena kan kita juga baru beberapa kali bertemu. Tapi kalau nggak aku coba sekali lagi, aku nggak akan tahu dan mungkin aku akan kehilangan orang tersebut. Di sana aku yakin bentar lagi laki-laki itu bakal lewat lagi. Karena aku udah cari tahu tentang dia. Dan mungkin gak apa-apa lah. Untuk saat ini, aku coba untuk menjadi wanita buta lagi. Ya meskipun harus berpura-pura, tapi sepertinya ini adalah satu-satu cara untuk aku lebih mengetahui detail lagi terhadap orang itu. Karena aku nggak mau sampai aku kehilangan jejak dari orang tersebut. Ya kalau memang pada akhirnya nanti aku akan tahu sebetulnya dia itu siapa dan apa mungkin dia udah punya seorang pasangan. Tapi ya udahlah, karena mungkin bentar lagi dia lewat, aku harus beraksi. Dan semoga aja apa yang selama ini aku harapkan bisa benar-benar menjadi kenyataan. Dan semoga bentar lagi aku bakal ketemu sama laki-laki istimewa tersebut. Sekarang saatnya aku menyamar menjadi wanita yang pura-pura buta. Aku coba lewat sana aja deh. Semoga kali ini berhasil. Tuh, sudah lumayan nih aku jalan. Mau 100 meter aja. Tapi Gigi masih belum datang juga. Ini kan ntar lagi kita mau nyariin sisa orang. Kalau misal siang nanti malah hujan. Pasti dia dandan.
atau enggak dia mandi sampai berjam-jam. Kebiasaan kalau perempuan. Aduh, kayaknya ini bakal jadi tugas berat. Apalagi aku sebelumnya juga belum pernah melakukan hal-hal seperti ini. Gimana ya? Aku nurutin aja nih apa yang sudah diperintahkan oleh bos aku sendiri. Kalau aku ngebantah atau aku nggak mau, nanti malah gaji aku dipotong. Lagian ini kan juga di luar kantor, jadi kalau misal nggak ketemu orang yang disuruh cari, ya udah mau diapain lagi. Si Zizi juga lama banget. Padahal semalam sudah janji ya. Kemana ya dia? Nanti masih alasan ke pasar lah, inilah itulah. Emang nggak pernah konten tuh jadi orang. Mendung. Auman, Ini juga ya ampun, orangnya. ya ampun. Kok lama banget sih? Iya maaf, soalnya tadi itu kunciku lupa ditaruh di mana, makanya lama. Oh, ya udah. Gini, sekarang kan kita ditugaskan untuk cari orang. Ya, aku belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Menurut kamu gimana? Disuruh cari orang sama Pak Bagas kan? Iya, sama bos kita. Perempuan yang dimaksud Pak Bagas perempuan buta itu? Iya, kok kamu tahu? Iya, aku tadi tuh ada dengar-dengar sedikit lah dari Ana. Cuma ya Pak Umar kan bisa bantuin aku. Pak Umar kan tahu sendiri gimana perasaanku sama Pak Bagas. Ya, aku nggak mau dong Pak Umar, Pak Bagas itu sampai suka sama perempuan lain. Terus? Iya, Jadi aku pokoknya. ngebantu bagaimana? Iya, pokoknya kita itu jangan sampai ngasih tahu sama perempuan itu kalau misalnya Pak Bagas datang nyariin dia. Yang ada kita bilang aja sama perempuan itu kalau Pak Bagas itu minta kita buat ngerjain perempuan itu. Iya kan? Biar perempuan itu nggak suka sama Pak Bagas. Kalau misalnya kita ngasih pelajaran sama perempuan buta itu, ya otomatis perempuan buta itu pasti akan ilfil dong sama Pak Bagas. Dan dia nggak bakal suka sama Pak Bagas. Ya, masuk akal juga. Karena Pak Bagas di sini kan seorang bos. Ya, kalau dia sampai punya pasangan yang cacat seperti dia, waduh, ya kurang etis aja. Aku sebagai anak buahnya nggak terima. Mending lebih cocok dari Mbak Zizi aja jadi pasangan dia gitu. Betul tuh Pak Umar. Lagian kan selama ini saya itu sudah capek-capek mengabdi, ya kan, menghabiskan waktu, tenaga saya yang loyalitas sekali untuk Pak Bagas semata-mata untuk apa? Untuk mendapatkan hati dan perhatiannya Pak Bagas. Kalau misalnya tiba-tiba Pak Bagas suka sama perempuan lain, ya hancur dong semua planning aku, ya kan, buat dapetin Pak Bagas. Tenang, kamu nggak usah menyerah dulu. Aku bakal ngebantu kok supaya Pak Bagas ya jadi pasangan Bu Zizi. Tenang aja. Kalau cuman urusan masalah orang yang buta itu, ya kita bisa akalin nanti, ya kan? Kita buat dia malu lah, atau bilang aja kalau Pak Bagas sekarang sudah tunangan sama Bu Zizi. Bener banget. Dia omongin seperti itu, mungkin orang buta itu bakal percaya karena kita kan anak buahnya. Yang jelas dia bakal langsung percaya 100% sama omongan kita. Atau enggak, gimana kalau kita permalukan perempuan itu aja? Ya bilang aja kalau Pak Bagas pengen ketemu sama dia setelah kita kerjain habis-habisan, tapi kita coret-coret aja mukanya. Jadi kita buat malu dia semalu-malunya, ya kan, di depan semua teman-temannya Pak Bagas atau orang-orang umum. Ya, ide bagus juga kalau emang Ibu Zizi pengennya seperti itu. Nggak apa-apa, tak lagi kita lakuin itu semua. Ya, yang pertama kita harus temuin dulu tuh orang itu, barulah kita kasih pelajaran. Tapi kita kan masih mau nemuin Pak Bagas atau gimana nih? Kayaknya kita cari dulu deh perempuan itu.
Soalnya kan kalau misalnya kita udah tahu nih sama perempuan yang buta itu mau ngerebut Pak Bagas dari aku, mana bisa, ya kan? Iya, lagi pula aku juga nggak begitu bersemangat untuk melakukan tugas ini, Bu Zizi. Betul, lagian Pak Bagas itu juga ya nggak mikir tentang reputasi dia. Apa kata teman-teman bisnisnya yang lain coba? Kalau misalnya sampai Pak Bagas bersanding sama perempuan buta kayak gitu, yang ada bisa menurunkan image-nya Pak Bagas. Ya betul banget. Karena kan, waduh, sudah jangan diomongin lagi, rekan-rekan Pak Bagas itu seorang bos pengusaha dan banyak bos-bos wanita juga pula. Kenapa Pak Bagas lebih tertarik sama wanita cacat itu ya daripada pengusaha-pengusaha yang sudah jelas hidupnya juga udah mapan? Kan lebih enak. Pak Bagas seorang bos, istrinya juga pengusaha, kan sudah cocok. Tapi lebih cocoknya lagi itu adalah Bu Zizi. Menurut aku nih kayak gitu. Karena walau bagaimanapun, ya aku tahu sendirilah Pak Bagas itu tidak mengedepankan harta. Yang penting dia tulus. Kalau Ibu Zizi kan sudah 100% tulus sama Pak Bagas. Ya bener dong Pak Umar. Karena kalau misalnya saya nggak tulus, nggak mungkin dong. Saya rela menyempatkan waktu setiap harinya untuk Pak Bagas, ya kan? Bekerja begitu loyalitasnya sama perusahaan yang dia pimpin. Kalau bukan untuk apa? Untuk mendapatkan perhatiannya Pak Bagas. Dan itu semua saya lakukan ya atas kemauan saya sendiri. Secara ya Pak Bagas itu kan masih muda, sudah mapan, ya pasti dia menjadi pria impian semua wanita. Betul banget. Wanita mana yang gak mau sama dia? Cuman Ibu Zizi nggak boleh patah semangat. Bagaimanapun caranya, Pak Bagas harus jadi pasangan Ibu Zizi. Karena aku punya planning nih ke depan. Kalau misal jadi istri dari seorang Pak Bagas Ibu Zizi nantinya, wah, Ibu Zizi bisa mengambil sebagian harta dari Pak Bagas untuk dipasrahkan kepada aku. Betul. Jadi nanti aku bisa buka cabang perusahaan baru biar aku jadi pemimpin, gak selamanya jadi karyawan. Betul itu, Pak Umar tenang aja. Karena selama ini yang selalu membantu saya itu adalah Pak Umar. Jadi nanti ketika saya sudah berhasil mendapatkan Pak Bagas dan Pak Bagas sudah dikendalikan sama saya, Pak Umar tenang aja. Pak Umar akan dapat bagian Pak Umar dan saya nggak mungkin melupakan jasa-jasa Pak Umar. Jadi Pak Umar wajib membantu saya untuk menyingkirkan perempuan buta itu. Tenang, gampang aja. Yang penting Ibu Zizi sudah berusaha semaksimal mungkin. Urusan nanti Pak Bagas mau atau tidak itu pikirkan belakang aja. Yang terpenting kita sudah usaha sekeras mungkin untuk menyingkirkan wanita buta itu dari pandangan Pak Bagas. Betul. Lagian Pak Umar, saya ini curiga banget sama perempuan itu. Kok bisa-bisanya ya Pak Bagas ya kan baru sekali atau beberapa kali bertemu sama perempuan buta itu, Pak Bagas bisa langsung mencari dia seolah-olah dia itu lagi kena santet, ya kan? Bu Zizi, itu sudah lagu lama, ya kan? Wanita seperti itu emang mencari seorang bos kaya raya agar dia bisa berobat, kemudian dia bisa merubah nasibnya. Jadi Bu Zizi nggak usah shock seperti itu sudah hal-hal yang biasa kalau menurut aku sih. Tapi saya agak curiga deh Pak Umar sama perempuan buta itu. Yang saya takutkan perempuan buta itu hanya mencoba mengambil sebagian hartanya Pak Bagas, ya kan? Kalau misalnya harta Pak Bagas itu jatuh ke tangan saya, otomatis hartanya jatuh di tangan yang tepat. Karena nanti Pak Umar bakal dapat bagiannya. Tapi kalau misalnya perempuan itu berhasil mendapatkan Pak Bagas dan Pak Bagas memberikan sebagian hartanya sama perempuan buta itu, waduh, kita berdua nggak akan dapat apa-apa. Yang ada nanti kita bakal ketendang dari perusahaannya Pak Bagas dan itu merugikan kita. Ya betul banget. Ya udah, daripada kita hanya nungguin hal-hal yang masih belum pasti nih, mending kita langsung berangkat aja. Betul. Ya kan? Ya udah yuk, kita Ayo. langsung cari aja tuh perempuan. Ya. Oh ini Pak Umar aja. Kita lewat gang sana aja Pak Umar. Gak apa-apa, biar lebih cepat. Iya.
udah di sini aja. Pak Omar, ini kok ada perempuan? Ini ada suara sepeda. Ini siapa ya? Nah, udah ya. Kamu kok tiba-tiba berhenti, Pak Omar? Maaf mbak, mbak siapa ya? Kamu bisa ngelihat ya? Eh, Kok kamu tahu kalau di sini ada suara motor? Iya karena tadi saya dengar ada suara motor. Kalian siapa? Pak Omar, jangan-jangan perempuan ini yang dimaksud sama Pak Bagas. Kamu Sinta ya? Benar mbak, nama saya Sinta, kok mbak tahu? Oh, jadi ini. Jadi gini, si Pak Bagas, bos kita, itu menyuruh kita berdua untuk mencari kamu. Pak Bagas? Iya, Pak Bagas yang kemarin udah bantu saya. iya. Tapi kamu itu jangan ngimpi ya, mau deketin Pak Bagas dengan trik kuno kamu kayak gini. Maksudnya trik kuno seperti apa mbak? Kamu nggak buta kan? Saya ini beneran buta mbak. Emang Oh, buta beneran ya, bagus deh. Kalau kamu buta beneran berarti memang bener kamu itu nggak cocok sama Pak Bagas. Jadi mending kamu itu jangan bermimpi untuk suka atau disukai sama Pak Bagas. ya emangnya kenapa? Karena kan kemarin saya rasa Pak Bagas itu baik banget sama saya. Jadi mungkin kayaknya Pak Bagas ada perasaan deh mbak sama saya. Apa? Pak Omar? Pak Omar denger kan? Perempuan buta ini benar-benar ngarepin Pak Bagas. Kamu itu terlalu pede jadi orang. Pak Bagas itu seorang bos. Gak mungkin selera dia itu ya orang cacat seperti kamu. Bener. Dia itu ngomong hanya ya kasihan aja sama kamu. Sebenarnya dia itu nggak ada perasaan sedikit pun Bener. sama kamu. Nih Iya. di sebelah kamu ini perempuan ini adalah tunangan dari seorang bos Bagas. Ih, apaan sih? Kamu diem tangannya, kalau sudah buta itu diem aja, nggak usah kemana-mana. Ya kan saya penasaran. Emang bener ada tunangan dari Mas Bagas? Ya bener lah, emang yang ngomong di sini siapa kalau bukan tunangannya? Denger ya, aku datang ke sini itu nyamperin kamu, buang-buang waktu aku cuma mau bilang biar kamu itu nggak usah gangguin Bagas lagi. Dengar? Karena kamu itu nggak cocok, tau nggak? Perempuan buta kayak kamu tuh mana cocok bersanding Mbak. sama seorang bos, ya kan? Ngomongnya bisa pelan-pelan nggak mbak? Kuping saya sakit soalnya. Mbak udah kayak toa masjid aja mbak. Tapi begini, ini jangan salah paham dulu. Karena saya sama Mas Bagas nggak ada apa-apa. Dan mungkin kalau memang Mas Bagas sudah punya tunangan, ya saya juga nggak masalah kok. Tapi sebelumnya Mas Bagas pernah cerita sama saya kalau dia tuh masih single dan dia nggak pernah punya tunangan, pacar atau siapapun. Kamu itu dibohongin sama dia. Hanya ingin mengalihkan aja, biar kamu itu nggak sakit hati. Betul. Lagian Pak Bagas itu orangnya memang baik banget. Ya, saking baiknya nih, dia itu sampai gak tega kalau dia itu mau bilang sama perempuan lain kalau dia itu udah berpasangan. Apalagi perempuan buta kayak kamu yang patut dikasihani nih. Mbak, jangan kayak gitu dong mbak. Saya kan buta, saya nggak tahu mbak seperti apa dan mas juga seperti apa. Tapi mungkin tujuan saya datang ke sini sebetulnya saya mau ngucapin terima kasih banyak sama Mas Bagas karena selama ini dia yang udah baik sama saya. Karena Mau jarang banget laki-laki ngucapin? yang mau membantu saya di saat saya kesusahan. Apalagi kan saya juga punya kekurangan seperti ini. Oke. Kamu mau ngucapin terima kasih. Ya udah, ucapan terima kasih kamu bisa aku wakilkan sama tunangan aku. Jadi kamu itu nggak perlu capek-capek ya kan jalan ke sana kemari. Karena kamu itu buta, aku juga ya sedikit kasihan lah sama kamu ya. Mending kamu itu sekarang pergi. Karena ucapan terima kasih kamu udah aku wakilkan dan nanti akan aku sampaikan sama Pak Bagas. Dan Iya. satu hal nih yang perlu kamu ingat. Jangan pernah berharap sama bos kita. Paham? Kamu paham nggak? Saya paham mbak, mas. Bagus. Cuman masalahnya saya cuman pengen ngucapin terima kasih secara langsung. Kamu itu sebenarnya ingin ngungkapin perasaan deh, ya kan? Kamu Iya. sampai nggak mau diwakilkan. Iya kalau seandainya saya ngungkapin perasaan apa salahnya? Denger ya perempuan buta, kamu itu memang nggak tahu diri ya. Udah kita omongi baik-baik, kamu tuh masih nggak denger. Iya kan, saya taunya Mas Bagas itu nggak punya pasangan, Mbak. Jadi
kalau boleh jujur sebenarnya saya mau tanya yang sesungguhnya sama Pak Bagas. Apakah dia emang bener punya tunangan atau enggak? Kalau memang beneran dia nggak punya tunangan ataupun punya, berarti dia udah berbohong sama saya. Oh, jadi kamu mau cari perhatiannya tunanganku ya, biar tambah iba sama kamu ya, kayak gitu? Emangnya kamu mau jadi yang kedua? Enggak kan? Mbak, sekarang gini deh Mbak. Emangnya kenapa sih Mbak takut banget kalau saya ketemu sama Mas Bagas? Atau jangan-jangan Mbak takut merasa tersaingi sama saya? Perempuan mana yang nggak takut punya pasangan seperti Pak Bagas yang udah mapan, masih muda ya kan? Iya. Perempuan mana, apalagi perempuan buta kayak kamu yang ya jelas-jelas nggak masuk di tipenya dia banget. Oke, kalau memang saya nggak masuk di tipe dari Pak Bagas, mana mungkin Pak Bagas mau ngebantuin saya terus hampir tiap hari loh. Denger ya, kamu tuh ngeyel banget ya jadi perempuan. Sebelum kita berdua marah dan usir kamu dengan cara yang kasar, mending kamu itu pergi dari sini dan kamu nggak usah ganggu-ganggu Pak Bagas lagi. Kamu ngerti nggak? Kalau misalnya aku sama Pak Umar nemuin kamu sampai ketemu sama Pak Bagas, habis kamu ya. Saya nggak merasa ganggu Pak Bagas. Tadi Mbak bilang namanya Pak Umar yang ada di depan saya ini. Gimana kalau seandainya Mbak sama Pak Umar ini aja? Karena mungkin kayaknya dari suaranya Mbak ini lebih cocok dengan Pak Umar ini deh. Sama-sama suka marah-marah. Kok kamu malah menjodohkan kita berdua? Iya, emang bener. Kalian tuh sama-sama suka marah-marah. Oh, Suaranya juga sama-sama kenceng sampai telinga saya sakit. aku ngerti nih. Kamu ingin menjodohkan kita berdua agar kamu bisa leluasa untuk mendapatkan hati Pak Bagas. Gitu maksud kamu? Betul. Iya mungkin. Dasar wanita ini nggak tahu diri kamu ya. Orang kalau sudah punya tunangan, harusnya itu kamu jauhin, bukan kamu malah tempelin kayak gitu. Ya, Orang mungkin miskin seperti kamu emang suka cari bos-bos yang kaya raya ya? Hah? Biar kamu Dasar penjilat. biar kamu bisa berubah jadi kaya raya juga. Mas, tolong kalau bicara itu yang sopan sedikit. Mas ini udah diberikan kesempurnaan, harusnya Mas bisa menjaga lisan. Ya dong, saya meskipun punya kekurangan seperti ini, saya masih bisa bersabar ngadepin orang-orang seperti kalian berdua. Aduh, udah deh, kamu tuh nggak usah ceramah di sini. Di sini itu bukan tempatnya ceramah. Kita datang sini itu mau peringetin kamu, dan kamu harus dengar baik-baik ya. Dan kamu harus nurutin semua yang kita omongin. Kalau misalnya kamu sampai berani nyari Pak Bagas ya, kita nggak akan segan-segan usir kamu dan permalukan kamu di tempat umum. Paham nggak? Masalahnya saya cuman pengen denger. Kamu tuh dari tadi ngeyel banget ya jadi perempuan. Aduh, Mbak, Mau nih, kamu aku bungkus pakai karung. maksudnya Aku buang ke bungkus tempat pakai sampah. karung? Ya biar kamu nggak jalan-jalan. Ya ampun, Mau kamu? kalian kenapa jahat-jahat banget Ya sih sama aku? udah, kamu harusnya nurut sama omongan kita berdua. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus nurut. Kalau kamu ingin celaka, ya udah kamu lakuin aja. Kalau nggak percaya, Sekarang gini deh, kita berdua itu banyak uang. Kita bisa lakuin apa aja untuk menghabisin kamu. Paham? sekarang gini deh. Justru kalian berdua itu banyak uang. Kenapa kalian berdua harus merasa tersaingi sama orang buta seperti saya? Kita itu nggak mau tersaingin sama kamu. Kamu Iya jangan lalu? pede jadi orang deh. Dengan adanya kalian datang buat menemuin saya, Kita berdua hanya tidak mau kamu itu ketemu sama bos Bagas. Udah itu aja. Karena aku sebagai anak buahnya itu malu banget. Seorang Pak Bagas, seorang bos terkenal itu harus bertemu sama orang cacat. Tujuannya apa? Hah? Nggak ada kan? Kamu juga bukan pembisnis, kamu juga nggak punya kantor. Untuk apa? Mau bahas apa? sekarang begini. Untuk apa kalian berdua yang merasa malu dengan adanya saya bertemu dengan Pak Bagas? Pak Bagas saja nggak pernah malu kok. Justru dia bilang sama saya kalau dia begitu bangga dan senang ngobrol sama saya yang mungkin seorang wanita yang memiliki kekurangan. Bangga, oke. Pak Bagas bilang kayak gitu karena dia tuh cuma mau menghibur kamu aja. Kamu tahu sendiri kan, Pak Bagas itu baik hati dan tidak mau menyakiti hati orang. Tapi kadang orang-orang nggak tahu diri kayak kamu ini, ya, nggak ngerti omongan orang, tahu nggak? Dan ya maunya ngelunjak. Sekali dikasih hati, kamu itu minta jantung. Udah lah Mbak, daripada kalian berdua ngoceh di sini, saya udah nggak kuat, telinga saya udah panas nih, udah sakit. Mending saya ketemu langsung sama Pak Bagas. Kalau kamu gitu ngerasa kalau kamu ngerasa risih, kenapa kamu nggak di tengah jalan aja? Nah, biar kamu ketoprak sama mobil. Betul. Ya saya kan cuman buta, saya nggak mau mati Mas. Kalau memang Mas yang pengen lebih duluan, nggak apa-apa. Orang Kurang cacat ajar. seperti kamu itu harusnya sudah ya dikubur. Nggak pantas hidup, nyusahin orang aja kamu itu. Meskipun saya punya kekurangan, saya nggak pernah menyusahkan orang lain.
Kalaupun memang ada orang lain yang ingin membantu saya nggak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih sama orang-orang tersebut. Berbeda jauh dengan kalian, yang tiba-tiba datang dengan orang yang punya kekurangan, lalu marah-marah terus diusir dan nyuruh orang tersebut buat meninggal. Aneh banget nggak sih? Kalian masih punya pikiran atau enggak sih? Kamu tuh malah ceramahin kita berdua deh. Kenapa kamu nggak jadi pengemis aja? Kenapa kamu harus berharap sama Bos Bagas? Kalau orang pengemis itu kan banyak orang kasihan, bukan hanya satu orang. Lebih baik kamu ke lampu merah, kamu minta-minta aja. Ya nggak usah kamu berharap sama seorang bos. Paham? Saya nggak pernah berharap sama bos kalian, tapi bos kalian yang memiliki perasaan sama saya. Jadi kalian nggak perlu buat datengin saya seperti ini dan berusaha keras untuk menghindari saya untuk bertemu dengan bos kalian. Kamu tuh coba jadi kamu pikir, perempuan. Di sebelah kamu itu sekarang ada tunangan Bos Bagas. Kamu kenapa seenaknya ngomong seperti itu? Apa kamu nggak menjaga perasaan dia? Dia aja nggak pernah menjaga perasaan saya. Dia ngomong seenaknya sama saya, menghina saya. Apa saya perlu menjaga perasaan orang lain? Denger ya, kita itu masih baik sama kamu ya. Jangan sampai kita benar-benar kasar, ngusir kamu dan ngedorong kamu dari sini. Saya nggak peduli. Mau kalian memperlakukan saya seperti apa, saya udah nggak peduli. Yang penting saya mau melaksanakan tujuan saya. Saya mau ketemu sama Bos Bagas. Denger ya, kalau sampai kita ngelihat kamu ketemu sama Pak Bagas, awas aja. Udah, sana pergi. Dasar. Di tengah aja kamu, gak usah ke pinggir. Pak Umar, perempuan itu benar-benar jengkelin, tau nggak Pak Umar? Ya ampun, hati aku tuh bener-bener, ya kayak terbakar aja. Kurang ajar banget nggak sih perempuan itu? Gini aja Ibu Cici, kayaknya kita harus lebih dulu ketemu sama Bos Bagas sebelum wanita itu. Karena kalau sampai dia ketemu sama Bos Bagas, waduh, dia bisa ngadu-ngadu dan dia juga bakal ngomong bahwa ya kalau sebenarnya Bos Bagas sudah tunangan sama Ibu Cici. Bisa kacau nih nanti. Bos Bagas pasti marah banget. Ini nggak bisa dibiarin nih. Pokoknya kita harus ketemu sama Pak Bagas atau kita cari perempuan itu dan kita kerja habis-habisan dorong sampai dia nggak bisa jalan. Iya kan? Bagus. Ya bikin aja dia hidupnya sengsara sampai dia itu ya sekarat lah kalau perlu. Biar dia nggak bisa ketemu sama si Bagas. Ya udah Pak Umar kalau gitu. Mending kita langsung aja. Kita langsung berangkat ya sebelum wanita itu ketemu sama si Bagas. Ya udah ya Pak Umar. Pak Umar awas. Gizi, jangan lewat sana. Lewat Kalau mana? kita lewat sana, yang ada malah keduluan nanti. Kita jalan kita saja. Terus motornya Pak. Kita putar balik aja. Udah yuk. Kurang ajar banget sih perempuan itu Pak Umar. Ayo Pak Umar, cepetan. Mana ya? Kok Gita, Umar sama Zizi juga belum ada kabarnya, belum kesini Mas. lagi. Sita, kamu kok gak buta? Ya udah, kamu tenang aja, kamu nggak perlu marah-marah. Bentar deh, ini benar. Iya, ini bener aku. Kamu tahu nggak? Aku dari tadi nungguin kamu di sini. Emang semenjak kapan kamu nggak buta? Padahal dari tadi aku nih nyuruh anak buah aku 3 orang buat nyariin kamu karena aku mau bawa kamu buat operasi, tahu nggak? Ya ampun, kamu itu baik banget sih Mas. Tapi masalahnya sekarang aku minta maaf sama kamu dan mungkin ini terakhir kalinya kita ketemu. Kamu kok bilang begitu? Ada apa sih? Iya, aku salut dan aku bangga dengan kebaikan kamu selama ini. Aku minta maaf karena mungkin selama ini aku pura-pura buta karena aku hanya pengen tahu sikap yang sebenarnya dari kamu itu seperti apa. Tapi aku juga nggak nyangka kalau dibalik kebaikan kamu itu ada kebohongan kecil yang kamu tutupi selama ini sama aku. Kebohongan? Emang aku bohong apa sih? Aku minta sama kamu jangan ganggu aku lagi ya. Dan gitu. Ya tunggu dulu dong. Kamu kan belum ngejelasin sama aku. Kamu kenapa? Aku Ini tahu. harusnya yang marah nih aku sama kamu. Iya. Kamu kenal sama aku dalam posisi buta, sekarang datang dalam keadaan sembuh terus kamu bilang nggak usah ketemu aku lagi. Maksudnya gimana sih? Ya sebetulnya aku nggak niat untuk melakukan ini semua. Kalau aku tahu kamu udah punya tunangan selama ini. Bentar, kamu bilang aku punya tunangan. Maksud kamu tunangan apa sih? Udah, kamu gak perlu bohong lagi sama aku. Aku percaya dan aku bakal maafin kamu meskipun selama Bentar ini kamu deh. udah bohong. Kamu mau lebih percaya omongan aku apa percaya omongan orang?
Hah? Iya. Maksud kamu siapa sih? Iya, ada seorang wanita yang menghampiri aku dan bilang sama aku buat aku nggak boleh ketemu kamu lagi karena dia adalah tunangannya, Mas. Wanita itu wanita berhijab. Nah, itu dia. Heh, kamu diem. Pak, ini maksudnya apa sih? Iya, pura-pura, Pak. Kamu bilang ngaku-ngaku, kamu tunangan aku. Maksudnya apa? Iya, maksud kita baik kok. Jadi perempuan ini, kamu tahu nggak dia itu siapa? Dia tunangan Dia kamu. itu anak buah aku semua. Masih ada lagi namanya Gita, dia lagi nyariin kamu juga. Karena aku berencana sama Gita buat ngajakin kamu berobat. Berarti maksud kamu ini bukan Kamu bener bilang kalau misal kamu ini tunangan aku. Emang semenjak apa kita tunangan? Iya, maksud saya mau takut dia Umar, orang jahat kamu, aja, kamu Pak. juga ya. Kamu nih harusnya ngasih tahu dong sama dia. Begini, Pak, kita khawatir, Pak, sebagai anak. Kamu gak usah khawatir, urusan ini urusan aku. Gak kira lebih pintar kamu daripada aku, Mar. Tahu nggak? Iya, Pak. Kalau kamu lebih oke dari aku, pasti aku jadi anak buah kamu. Tahu nggak? Dan kamu tahu nggak? Cinta ini memang pura-pura. Dan tadi juga udah bilang sama aku. Dia juga pengen tahu aku tulus apa enggak sama dia. Gara-gara kalian, dia bilang hari ini terakhir ketemu sama aku. Sekarang kamu akuin, kamu beneran anak buah aku enggak? Iya, kita Nah, anak buahnya. Udah jelas kan? aku nggak tahu kalau ternyata mereka berdua hanya berbohong, Mas. Aku pikir dia beneran tunangan kamu. Makanya aku tadi dengan emosi datang ke kamu karena aku merasa bahwa selama ini aku sia-sia untuk menguji gimana yang sebenarnya perasaan kamu. Kalian besok gak usah masuk kantor ya. Tapi, Pak, Udahlah. Ini tugas penting buat kalian. Harusnya kalian laksanain dengan benar. Bukan malah mau ngancurin hubungan aku sama Cinta. Tapi tunggu deh. Kalau kamu sendiri punya perasaan nggak sama karyawan? Ya enggak lah. Sekarang kamu jujur deh. Aku pernah sering nggak nolak dia? kalau masalah itu kan Ibu Cici sendiri yang tahu, Pak. Sekarang kamu jujur aja deh. wajar. Sekarang nggak usah gengsi-gengsi. Iya, Pak. Nah, kamu udah denger sendiri kan? Sekarang kamu pergi deh. Tapi kita nggak jadi dipecat kan, Pak? Untuk masalah kerjaan kalian jangan ngomong di sini. Aku ada urusan yang lebih penting yang harus aku selesaikan. Ini semua gara-gara kalian berdua, tahu nggak? Mau nih aku hancurin motor kalian. Udah. Iya, Pak. Kita akan pergi, Pak. Nanti malam kalian berdua harus ke rumah aku. Baik, Pak. Aku minta maaf sama kamu karena aku pikir omongan mereka itu benar dan aku pikir kamu udah berbohong selama ini sama aku. Udahlah, yang penting kamu percaya. Sekarang aku gak nyangka aja ternyata kamu jadi orang buta aja. Kamu cantiknya luar biasa. Apalagi sekarang kamu gak buta. Duh, aku jadi minder bareng sama kamu. Tapi kalau misalkan kamu mau ninggalin aku, yang penting bukan alasan karena kesalahan aku gak apa-apa kok. Ya enggak lah, karena kan mungkin selama ini aku udah berhasil buat menguji kamu dengan cara yang sebetulnya ini cara nggak lazim. Cuman kan dengan cara ini aku bisa tahu gimana perasaan kamu yang sebenarnya sama aku. Dan ternyata memang benar, kamu adalah laki-laki yang paling tulus yang pernah aku temuin. Tapi aku sebenarnya ngerasa gak enak sama kamu. Gimana ya? Kok nggak enak sih? Ya, Kamu aku aja udah emang dari awal udah menjadi tipe aku. yang benar. Yang benar. Ya, soalnya kamu cantik banget. Aku belum pernah nemuin wanita seperti kamu dan baik juga lagi. Dan sampai-sampai kamu rela jadi orang buta cuman mau ngelihat gimana aku sama kamu. Berarti kan tandanya kamu memang udah ada perasaan dari kemarin-kemarin waktu kamu dalam posisi buta. Ya emang sebetulnya dari awal aku udah ada perasaan sama kamu. Dan kalau boleh nih ya, dalam waktu dekat ini aku mau ngajakin kamu tunangan. Kalau misalkan kamu mau, kamu gak usah khawatir soal harta. Aku mobil banyak, rumah juga aku ada lah beberapa. Kerjaan aku juga enak, gaji aku juga puluhan juta. Ya kalau misalkan kamu berkenan buat ya bertunangan sama aku, ya ngapain diundur-undur lagi. Kalau misalkan udah ada waktu yang tepat buat kita tunangan. Dan nanti malam nih, kalau boleh aku mau ngajakin kamu jalan. Dan kita segera beli cincin pertunangan buat kita berdua. Dan mau acaranya kamu mau dibuat seperti apapun, aku bersedia kok ngebiayain. Budget buat acara tunangan 400 juta. Sebetulnya aku nggak terlalu pengen acara pernikahan yang begitu mewah. Yang terpenting acara yang sederhana,
Tapi untuk kedepannya kita menjadi keluarga yang bahagia aja. Karena aku sekarang mulai berpikir dewasa. Mungkin kalau dulu aku punya cita-cita memiliki acara pernikahan yang begitu mewah. Tapi sekarang yang aku butuhkan cuman kamu menjadi pasangan hidup aku. Ya udah deh kalau begitu. Ya terpenting aku udah tahu semua perasaan kamu dan aku pengen kamu cepat tunangan sama aku. Ya udah. Kita cari anak buahku dulu. Anak buahku soalnya lagi nyari, takutnya aja nyungsep lagi ke kali. Sini aja.